Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir kembali dalam pengawasan malam Jumat Pon. Mugi-mugi Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan senantiasa memberikan kita kemudahan untuk terus mendapatkan ilmu dan diberi taufik juga untuk terus bisa beramal soleh. Allahumma amin. Untuk kesempatan kali ini, karena masih panas-panasnya membahas utang, maka kita lanjutkan dengan tema derita dengan utang. Yang pertama diingat, setiap utang itu punya resiko. Risikonya bukan ringan, namun risikonya itu berat. Dan risikonya ini didapati di dunia, di akhirat juga lebih-lebih kita mendapatkan risiko yang banyak. Mumet dalam zikir utang. Apalagi kalau sudah besok waktunya bayar pipilan. Nah, ini pusingnya seperti itu. Saya nggak pas. Sudah. Nggak kelihatan. Coba dikeluarin aja, keluarin. Kurang kelihatan pula. Yang pertama, resikonya utang itu mengajarkan untuk mudah berbohong. Yang kalimat terakhir berbohong ya. Utang itu mengajarkan untuk mudah berbohong. Itu resiko pertama. Hal ini disebabkan Nabi SAW itu pernah mengatakan ketika beliau seringnya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Nanti terakhir saya ajarkan. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari ma'sam, dari banyak dosa, dan juga magrom, dari terlilitnya seseorang pada utang. Kemudian ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau sering meminta perlindungan saking utang? Kok yang diminta supaya selamat dari utang?
Maka ketika itu Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, innar rajula idza ghorima haddasa. Kalau orang itu sudah terlilit utang, kalau dia itu berkata nanti bohong, dusta, ngapusi terus. Wa wa'ada fa akhlafah. Kalau buat janji biasanya orang ditepati. Kalau buat janji biasanya orang ditepati. Kira-kira betul gak ini? Oh, berarti tenan semuanya pernah diapusi berarti. Ya. Dan kalau buat janji ya kayak gitu juga. Yang belantik sapi, yang ini juga sama. Kemudian kalau seseorang itu lari dari utang, lari kabur, padahal mampu untuk lunasi, dia akan dikumpulkan bersama yang bawa ini golongan pencuri. Akan dikumpulkan bersama golongan pencuri. Jadi dianggap orang ini statusnya nyolong. Ketika mampu lunasi, kabur saat ditagih-tagih, maka dicatat nanti pada hari kiamat dia dikelompokkan masuk dalam golongan para pencuri. Yang ini tentu saja golongan yang jelek yang nanti ada pada hari kiamat. Ini bagi ingat yang mampu lunasi terus kabur. Sering kita lihat kasus yang ada di Panggang, ada yang tiba-tiba kabur ke Kalimantan. Sampai sekarang belum pulang-pulang. Kenapa kabur? Ditagih-tagih utang. Ada yang kabur sampai di Sumatera. Kenapa kabur? Ditagih-tagih utang. Dan sampai sekarang belum juga kembali. Karena sudah malu dan sulit sekali untuk memenuhi janjinya tadi. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyahu lakiyallaha sarikan. Kata Nabi SAW, siapa saja yang berutang lalu niatannya tidak mau melunasi utangnya. Jadi ketika pinjam sudah punya niatan nggak mau, sudahlah, sesuk nggak usah dikembalikan aja. Jadi sudah punya niat sejak awal pinjam tidak mau dilunasi. Maka kata Nabi SAW, nanti dia akan bertemu Allah dan dia akan dicatat statusnya sebagai seorang sarik. Sarik itu perampok, pencuri. Dicatat sebagai seorang pencuri. Dan ulama mengatakan seperti ini, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana mereka. Jadi yang perampok-perampok nanti dia bareng-bareng dengan orang-orang semacam itu nanti pada hari kiamat. Dan ingat ya, kalau kita sudah dikumpulkan bersama dengan orang-orang jelek, ya berarti perbuatannya juga jelek. Dan Nabi SAW kalau katakan innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai, artinya yang segolongan, yang sama-sama suka, nanti akan dikumpulkan bersama-sama. Ya nanti ini kalau orang soleh cintanya pada Nabi, cintanya pada orang-orang soleh, cintanya pada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai tadi. Namun kalau yang sudah gandrung, yang sudah ngefans, yang sudah senang dengan selebriti, dengan artis, ya nanti ada yang dengan yang goyangnya ngebor misalnya. Kalau sudah senang seperti itu, gandrungnya, ngefansnya dengan orang-orang yang jelek seperti tadi, dikhawatirkan nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan juga dengan orang-orang yang sama. Maka harap kita itu amalannya diperbaiki supaya dikumpulkan dengan orang-orang soleh, bahkan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang bertanya pada Nabi, wahai Nabi, saya ingin bersamamu nanti pada hari kiamat.
Namun tentu kita kalau bersama Nabi nggak bisa. Nabi levelnya lebih tinggi. Namun bagaimana bisa dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat kelak? Nabi SAW katakan, innaka ma'a man ahbabta. Kalau engkau cinta aku, maka engkau akan bersamaku nanti di hari kiamat kelak. Berarti kalau semuanya itu cinta Nabi, benar-benar membuktikan kecintaannya pada Nabi SAW, berarti nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak selevel, tidak sederajat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Kemudian Allah akan menghancurkan orang yang tidak mau mengembalikan utang. Jadi yang pinjam utang, kemudian dia tidak mau kembalikan, dirinya itu akan hancur, harta-hartanya juga akan hancur. Allah akan menghancurkan orang yang tidak mau mengembalikan utang. Sini disebutkan oleh Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahallah. Siapa yang mengambil harta manusia, termasuk yang pinjam uang, entah itu saking rombongan, entah dari perorangan, ya, entah itu dari tetangga, dan paling enak itu kalau pinjam dengan sedulur. Kalau dengan sedulur dekat, wah itu gampang nggak kembalikan. Ya, itu gampang sekali nggak kembalikan. Apalagi friend dekat, ketemu terus tiap hari pinjam, itu pura-pura lupa. Lupanya lebih banyak daripada ingat. Nanti tiba-tiba ngobrol bareng-bareng, ya. Kok ini yang satu yang sudah pinjamkan, ini kok nggak punya perasaan apa-apa, wingi wis nyilih 100, sampai sekarang belum juga dikembalikan, katanya mau dikembalikan sesok, sampai sekarang belum. Yang minjem tadi pura-pura lali, pura-pura lupa, kebanyakan lupanya daripada ingatnya. Maka lihat ini, siapa yang ambil harta manusia, ya, dia mengambil harta manusia, contoh pinjam uang tadi, ngambil begitu saja, nggak mau kembalikan. Dengan niat ia ingin menghancurkannya, yaitu dia tidak ingin kembalikan uang tadi, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya pada hari kiamat. Dirinya akan hancur, di dunia juga akan hancur. Dirinya hancur, harta-hartanya juga akan ludes habis. Dan biasanya orang seperti ini memang hartanya tidak berkah. Yang keempat, ini kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang masih punya utang, tidak disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mati. Masih punya utang, namun utangnya ini karena nggak ada harta apapun, uang serupiah pun yang bisa dipakai untuk nyaur utang. Maka ketika itu Nabi SAW ada 3 jenazah yang ingin beliau sholatkan. Beliau tanya satu persatu terlebih dahulu. Dibawa jenazah yang pertama. Ini nggak mungkin ada dipanggang seperti ini pertanyaannya, ya, karena ini terjadi di masa Nabi SAW. Nabi sebelum sholatkan, Nabi tanya dulu, dia punya utang nggak? Jenazah yang pertama, alhamdulillah nggak punya utang. Akhirnya Nabi SAW itu sholatkan. Dan bapak ibu-ibu, kalau disolatkan oleh Nabi, Nabi itu doanya mustajab. Maka doa yang dibaca saat sholat jenazah tadi benar-benar dikabulkan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Itu benar-benar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang disolatkan oleh Nabi. Jenazah yang kedua dihadapkan di hadapan Nabi, ditanya, punya utang enggak? Punya wahai Rasulullah. Berapa? 3 dinar. Terus uangnya untuk nyaur ini ada enggak? Iya, ada wahai Rasulullah. Ada hartanya untuk nyaur utangnya tadi yang 3 dinar. Akhirnya ketika itu Rasulullah SAW mau menyolatkan orang tadi. Datang jenazah yang ketiga, disodorkan lagi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tanya lagi, punya utang nggak?
Ketika itu dijawab, ada wahai Rasulullah 2 dinar. Terus punya utang, uang nggak untuk nyaur utang tadi? Orang-orang jawab ketika itu, jenazah ini nggak punya harta apapun untuk nyaur utangnya. Rasulullah SAW undur diri. Rasulullah SAW tidak jadi menyolatkan jenazah tersebut. Nggak disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang lainnya nyolatkan, karena tidak boleh sama sekali tidak disolatkan. Namun yang lainnya nanti menyolatkan jenazah tersebut. Nah, lalu ada sahabat namanya Abu Qatadah ngacung, wahai Rasulullah, saya yang nanti nanggung utang orang ini. Tolong ya wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Karena ada yang berani nanggung. Ya, ada yang berani nanggung utangnya supaya utangnya itu dilunasi. Maka ketika itu barulah Rasulullah SAW mau menyolatkan orang yang telah meninggal dunia tadi. Berarti kesimpulannya, kalau punya utang akan tidak disolatkan oleh Nabi SAW. Kalau utangnya nggak ada, berarti disolatkan. Kalau utangnya ada, nggak ada sesuatu pun yang bisa melunasi utangnya tadi, maka Nabi SAW undur diri, tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Parah napa mboten? Ya, kalau terjadi zaman ini, Nabi hidup bagaimana coba? Kira-kira jenazah dipanggang ada yang disolatkan Nabi nggak? Hah? Ada nggak kalau yang mati terus disolatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ditanya terus loh ini. Jenazah satu ditanya punya utang nggak? Jenazah yang kedua punya utang nggak? Tanya utang dulu loh. Ini belum ditanya sholat. Namun ditanya apa tadi? Utang. Ya, ditanya utangnya dulu. Kemudian yang ketiga, pahala jihad tidak bisa membayar utang. Maaf, 5 ya. Tadi berapa? 4 atau saiki 5. Pahala jihad tidak bisa membayar utang. Jadi kita punya utang berapapun, walaupun kita pergi perang terus mati dalam peperangan, alias matinya mati syahid ketika jihad. Yang sering menyuarakan jihad ini, kalau punya utang ini bahaya. Ya, yang sering mau perang-perang, mau pergi ke Palestina, mau pergi demo, kemudian niatannya untuk jihad, masih punya utang, malah bahaya ini. Kata Nabi SAW, utangnya tadi nggak bisa dilunasi dengan amalan jihad. Jihad itu maksudnya pergi perang kemudian mati saat perang. Coba lihat kata Nabi SAW, ada orang yang bertanya pada Nabi, wahai Rasul, bagaimanakah jihad? Kalau dengan jihad ini apakah semua kesalahan saya nanti akan dihapuskan? Orang ini sudah tanya berulang kali. Maka ketika itu jawab Nabi SAW, na'am, kesalahanmu akan dihapuskan. Wa anta sabirun, jika pertama engkau mau sabar. Muhtasibun, yang kedua engkau itu mau mengharap pahala dari Allah. Muqbilun ghairu mudbirin, engkau maju ke depan tidak mundur ke belakang. Artinya tidak jadi orang yang pengecut. Karena orang ini nanya, andai saja dia nggak nanya terus, Rasul nggak lanjutkan kalimat ini. Bolak-balik dia nanya ini terus, wahai Rasul, apakah dengan jihad saya bisa selamat? Rasul tambah, tidak. Kecuali kamu punya utang. Kalau kamu punya utang, kata Jibril, kamu tidak akan bisa selamat. Ya, kalau punya utang, walaupun engkau pergi jihad, tidak akan bisa selamat. Ya, ini baru matinya mati yang paling mulia, mati syahid. Mati syahid itu nanti ada 2 macam, ada mati syahid di dunia, ada mati syahid di akhirat. Dan ada mati syahidnya dunia dan akhirat. Kalau mati syahid di dunia itu seperti ini, yang pergi jihad, perang. Kalau mati syahid di akhirat ini seperti kalau pada ibu-ibu, ada yang hamil terus ketika hamil atau melahirkan mati. Itu disebut mati syahid. Ada yang matinya tenggelam.
Ini juga disebut oleh Rasul syahid. Ada yang matinya berbenturan dengan benda keras. Kalau zaman ini ya berarti ditabrak. Matinya juga Rasul sebut dengan syahid. Namun ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau katakan ini syahidnya nanti di akhirat. Di dunia tidak diperlakukan semacam tadi. Kalau di dunia disolatkan, dikafani, dimandikan seperti biasa. Namun kalau orang itu mati syahid di medan perang, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Sebagian ulama masih perselisihkan disolatkan ataukah tidak. Yang jelas dia dikuburkan dengan pakaian yang dia pakai saat dia itu meninggal dunia. Ini kalau matinya mati syahid di medan perang. Namun kalau masih punya utang, ya taruhlah di dunia diperlukan seperti itu, di akhirat nggak bisa selamat. Kalau punya utang. Yang keenam, pada hari kiamat kebaikan orang yang berutang akan diambil untuk nyaur utangnya. Diambil saking sholatnya, diambil saking sodakohnya, diambil dari amalan-amalannya, diambil dari zikirnya, semuanya dipakai untuk nyaur utang. Karena kata Nabi SAW, di akhirat itulah dinar wala dirhama. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Tidak ada rupiah, tidak ada real, tidak ada dolar. Yang ada cuma amalan kita masing-masing. Jadi ibu-ibu sholat, bapak-bapak sholat, utangnya masih ada. Masih. Nanti kalau mati meninggal dunia, untuk nyaur utangnya tadi, ngangge sholate, sodakoh, dan amalan-amalan lain. Sampai utangnya itu lunas. Kalau belum lunas, ini yang pinjamkan uang, dosanya ditransfer ke kita. Sehingga tadi sudah nol, jadi minus, 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 minus. Jadi orang yang bangkrut, atau disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang muflis, bangkrut, krut, krut, krut. Kata Nabi SAW, siapa yang mati wa alai dinarun au dirham, dan dia punya kewajiban utang 1 dinar atau 1 dirham, qubidha min hasanatihi, qudiya min hasanatihi, dilunasi pakai kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Karena apa? Laisa sama dinarun wala dirhamun. Di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada uang. Maka dipakai apa tadi? Amalan-amalan sampai utangnya lunas. Kalau gitu saya perbanyak amalan aja, nggak usah dilunasi aja utangnya. Siapa yang yakin di hari kiamat seperti itu amalannya bisa dikatakan diterima semua? Nggak ada yang yakin di dunia ini, sampai orang-orang soleh pun itu tidak ada yang yakin amalan solehnya itu diterima. Sehingga sudahlah, nggak apa-apa, saya punya utang, nanti saya tambah sholat terus, tambah sodako terus, tambah amalan terus, tambah zikir terus, ngaji terus. Nanti biar untuk nyaur utang. Nggak ada yang bisa yakin bisa lunasi di hari kiamat, karena ini urusannya sudah beda lagi, dan kita pun tidak yakin amalan kita itu diterima. Yang terakhir, kalau utang itu dibawa mati, maka orang masih bergantung dengan utangnya sampai utangnya lunas. Bergantung yang dimaksud tidak bisa diputuskan orang ini selamat ataukah orang ini dapat siksa sampai utangnya itu lunas. Jadi ketika dia mati nggak bisa kita vonis dia, ini orang yang selamat. Tidak bisa kita katakan dia, wah ini nanti orang yang dapatkan siksa. Kalau masih punya utang. Coba lihat kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi hatta yuqdha anhu.
Jiwa seorang mukmin itu bergantung terus dengan utangnya sampai utangnya itu lunas. Artinya mau selamat atau tidak tergantung dari lunasnya utang. Maka kadang kalau ada yang mati itu biasanya diumumkan oleh pihak keluarga. Tolong para hadirin yang hadir, jika memang yang mati ini masih punya utang, tolong nanti hubungi kami dari keluarga, nanti urusannya dengan keluarga yang ditinggal. Karena memang ahli waris, sedulur-sedulurnya, keluarga besarnya punya kewajiban untuk bantu agar utang dari orang yang meninggal dunia ini bisa atau mudah untuk dilunasi. Maka utangnya 2 juta, mudah-mudahan satu keluarga itu bisa bantu untuk lunasi sehingga ketika meninggal dunia bisa diputuskan dia itu selamat. Intinya orang yang paling bahagia itu kalau nggak punya utang. Betul nggak? Nah, betul. Yang paling bahagia, yang paling senang, bahagia di dunia lan akhirat itu yang bebas dari utang. Kata Rasul, barang siapa yang ruhnya terpisah ketika dia meninggal dunia, dia selamat dari 1 sombong. Yang kedua, ghulul, khianat. Yang ketiga, dia selamat dari utang. Maka pasti dia akan masuk surga. Dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Dan di sini dikatakan oleh para ulama, kalimat dakhalal jannah ini kalimat dalam bahasa Arab diistilahkan dengan fi'il madhi, lampau. Artinya telah masuk surga kalau diterjemahkan bebas. Namun tadi kita terjemahkan akan masuk surga. Artinya dia sangat dipastikan akan masuk surga. Yaitu selamat dari apa tadi? Sombong. Terus ghulul, khianat. Terus yang ketiga, utang. Maka ketika dia meninggal dunia dalam keadaan bebas dari 3 hal tadi, dialah yang nanti dakhalal jannah, akan masuk surga. Adapun solusi-solusinya saya jelaskan singkat. 1, segera selesaikan utang yang bisa diselesaikan. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya. Mulai dari utang-utang yang kecil, diingat, walaupun cuma 10.000, walaupun cuma 50, walaupun cuma 100, segera dilunasi. Nggih iki cepat. Ya, sesuk langsung selesaikan. Jangan ditunda-tunda. Lebih cepat lebih baik. Kalau tadi uang kita nggak cukup, punya aset yang berharga dan utangnya itu besar, jual barang-barang berharga yang kita miliki. Yang itu bukan kebutuhan kita. Contoh, lemahnya ada 5 hektar. 1 hektar itu didol, dijual. Ya. Ada apalagi yang berharga? Motornya ada 5 di rumah. Ya, motor ada berapa ibu-ibu? Istri 1, suami 1, anaknya 3 toh? Jadi 5. Iya kan? 5. Apa cuma 1? Orang mungkin nggak mungkin sama sekali itu kalau 1. Kalau untuk zaman ini motor cuma satu rumah itu nggak mungkin. Uang bisa jauh rapayu kok saiki. Bis Panggang Wonosari itu nggak ada yang laku loh. Berarti semua sudah punya motor. Maka kalau ada aset yang nggak perlu dijual, digunakan untuk nyaur utang. Sapinya 10, utangnya 10 juta, jual 1, biar utangnya lunas. Ditunda-tunda malah masalah nanti. Yang ketiga, kalau untuk jual aset masih kurang lagi, berarti harus tambah kerja. Yang jadi PNS berarti harus tambah lemburan. Ya, kalau nggak ada
ya lemburan di kantor, ya berarti buka Indomie nanti malam-malam, jual mie rebus, jual nasi goreng, ya. Atau yang ibu-ibu sekarang sudah zaman canggih, punya HP, jualan online. Tiwul bisa dijual online nggak? Hah? Tiwul? Kan tahan lama ya kan? Belum nyoba, coba dulu. Ya, dijual di Facebook. Ini saya jual tiwul, nanti diantar langsung. Ya, siapa tahu nanti yang jual itu tiang Juruk, nanti yang beli nanti tiang Wara. Kan bawa ke sana langsung. Ya, ada usaha-usaha yang dibuat. Tambah kerjaan. Suami yang kerja, akhirnya istrinya nanti ikut kerja lagi, buka warung, buka ini untuk nyaur utang. Wah, kenapa kok sampai istri kerja? Suamiku utangnya oke, pengen cepat lunas. Yang keempat, jaga sifat amanah. Harus jadi orang yang amanah. Kalau sudah ada yang bantu, bahkan untuk utangnya itu nggak diberi bunga, nggak ada riba, segera untuk lunasi. Jaga sifat amanah. Mumpung ada yang mau berbuat baik, dia suruh tanggal 1 harus dikembalikan, ya dikembalikan, usahakan. Yang kelima, tidak mudah-mudahan dalam utang. Utamakan kalau berutang itu cuma untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Yang diutamakan itu kita utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan ibu-ibu itu banyak. Alih-alih pingin nambah, iya kan? Nah, HP-nya itu pingin di-upgrade. Yang tadi itu HP yang untuk ganja lawang, sekarang pingin HP Android. Keinginannya lagi, motornya yang second, pingin motor anyar. Pingin nambah terus, semuanya itu serba pingin, bukan butuh. Kalau butuh itu ada standarnya. Maka semua pasti pingin rumah yang di sebelah mana ini? Kanan apa kiri? Coba lihat tuh, rumah mana yang bagus? Hah? Yang kiri kan? Iya. Padahal itu cuma pingin loh. Padahal yang butuh cuma ini aja, yang sebelah kanan itu kecil, namun nggak ngutang, itu kan lebih bagus. Ya, daripada besar. Nanti juga membuat tetangga cemburu, nanti juga membuat orang-orang miskin cemburu. Akhirnya nyolong di tempatnya atau di rumahnya, dirampok. Kan ada kejadian beberapa bulan lalu yang orang kaya yang punya mobil Ferrari dirampok keluarga itu semua dengan suaminya, istrinya, anak-anaknya, pembantunya, supirnya disekap semua dalam kamar mandi. Iya kan? Dalam kamar mandi semuanya disekap. Berapa jam itu mati. Cuma berapa orang saja yang selamat. Orang tuanya mati semuanya, kehabisan oksigen dalam kamar mandi. Rumahnya super mewah. Mobilnya siapa yang wariskan? Gak ada yang bisa wariskan lagi. Cuma pamer-pamer aja hartanya. Semuanya cuma pingin saja. Dan orangnya memang serba pamer. Sering upload fotonya di Instagram, sering pamer-pamerin ininya di sini. Membuat orang-orang itu nggak suka. Kalau ada yang nggak suka, mau dirampok ya akan dirampok. Namun coba kalau kita prioritaskan kebutuhan. Yang keenam itu gaya hidupnya diubah menjadi sederhana dan miliki sifat qanaah, nerima apa yang Allah itu berikan. Ya, nerima apa yang telah Allah berikan. Jadi qanaah. Gaya hidupnya dibuat, jangan ikut gaya hidup orang kota. Jangan ikut gaya hidup yang ada di sinetron. Jangan ikut gaya hidup artis-artis. Gaya hidupnya itu ada batasnya. Ini saya trennya, gaya hidupnya ikut mana? Kalau ibu-ibu sederhana, ya itu gaya hidupnya itu nggak akan mahal. Coba kalau mau dengan gayanya seperti orang kota, mikirnya ini simbah-simbah sudah keriputan, ya itu kalau mau mikir cantik lagi, ayu lagi, itu butuh operasi. Operasi kulit. Yang tadi keriput tadi, ini dikencangkan coba. Bibirnya yang sudah keriput juga mau dibuat jadi ayu gampang, operasi. Nanti kelihatan merah terus seperti nganggo lipstik.
Itu kalau artis-artis itu seperti itu. Ya, gaya hidupnya beda. Jadi jangan standarnya seperti orang kota. Sedikit-sedikit saya mau rebonding. Ibu-ibu sini ada yang rebonding juga? Rebonding, ngerti rebonding? Ya, jangan-jangan ada ya, kan nggak kelihatan. Ya seperlunya. Kalau memang itu ada uang, perlu, butuh, ya rambutnya tadi itu setengah-setengah keriting, ya sudahlah dibuat keriting langsung. Boleh, asalnya boleh kalau rebonding. Yang keriting mau dibuat lurus juga boleh, namun ya pakai jilbab. Coba punya HP kayak gini. Ini kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Wah, ini serba canggih nih. Ya. Ini kalau mau telepon itu pakai video saja. Oh, lagi ngapain di rumah itu lihat dengan video langsung. Ya, kalau kita kan cuma lewat telepon. Ini canggihnya seperti itu. Ini semuanya kan cuma serba pengen. Ya, nggak usah lah, ini terlalu mahal. Ini harga motor Vario ini satu. HP kayak gini motor Vario siji. Yang ketujuh, biar solusi utangnya itu cepat lunas, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu yang akan menghilangkan azab. Musibah itu terangkat dengan kita itu memperbanyak istighfar. Rizki mudah turun dengan kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mungkin utang kita belum lunas tuh karena istighfarnya kurang. Istighfarnya kurang, dosanya nambah terus. Jadi minusnya banyak, nggak pernah plus. Padahal istighfar ini kunci segalanya. Dalilnya surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan seterusnya. Yang kedelapan, perbanyak doa. Doa yang sering saya ajarkan yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Coba diulang serengan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Ya Allah, aku berlindung dari dosa dan banyak utang. Ada lagi doa yang kedua, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku supaya bergantung padamu ya Allah, tidak bergantung pada selainmu. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW itu mengatakan doa ini untuk nyaur utang yang banyaknya sepenuh gunung. Ada yang punya utang sepenuh gunung? Ada? Itu paling sudah gantung diri. Kalau sampai sepenuh gunung loh. Ya. Karena gantung diri itu penyebabnya tuh banyak. Ada depresi, sudah tua, kesepian, yang jomblo-jomblo sendiri, masuk bapak yang ditinggal istrinya misalnya cuma sendirian di rumah, atau istri sendirian gak ada yang ngurus, atau sudah sepuh gak ada yang ngurus, itu lebih cenderung untuk bunuh diri. Pokoknya hindari utang juga. Utang itu diantara sebab juga orang gantung. Ya, maka perbanyak doa semacam ini. Doanya bisa dicatat. Nggih, niku mawon untuk pembahasan malam hari ini, mugi-mugi manfaat. 1-2 pertanyaan ada? Utang banyak sekali nih ya. Monggo, saya bagi menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah orang yang mati tadi. Jika ada orang yang meninggal lalu meninggalkan hutang, dan kebetulan yang dihutang itu orangnya baik, itu mengikhlaskan hutang itu, bagaimana orang yang meninggal tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang memutihkan utang orang lain itu kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Jika engkau itu memutihkan utang, itu sudah sodako untukmu dan itu lebih baik bagimu. Jadi kalau lihat orang susah, nggak bisa lagi nyaur utang, ditagih-tagih itu sulit dan memang dia susah, maka baiknya apa? Dianggap lunas.
alias diputihkan. Namun jangan harap-harap terus, wah ini mudah-mudahan Ustadz iki lali, utangnya iki sudah diputihkan. Ya enggak, kalau punya utang ya tetap sahur. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan yang perihal poin ke-6, yaitu pada hari kiamat kebaikan orang yang berhutang akan diambil untuk melunasi hutangnya. Yang saya tanyakan, pahala yang diambil itu apakah besarnya sama dengan hutangnya? Misalkan ada seseorang memiliki hutang yang kecil dan pahalanya juga diambil kecil atau diambil semuanya. Yang pertanyaan yang kedua, apakah hutang kepada orang tua itu juga dianggap sebagai hutang? Terima kasih. Baik. Utang pada Bapak Simbo tetap dianggap sebagai utang. Namun kalau Bapak Simbo utang pada anaknya nggak perlu dihitung. Ya, kata Nabi SAW, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Namun kalau anak ini utang pada orang tua, pada tiang sepuh, ya, maka tetap atau wajib untuk nyaur utangnya tadi. Namun kalau sebaliknya, Bapak Simboknya tadi utang pada anaknya, tak silih duitmu seyuto, baiknya nggak usah ditagih. Nggak usah ditagih, anggap kita bantu. Terus yang pertama tadi, pahalanya nanti disesuaikan dan nanti hitungannya sendiri nanti di hari kiamat. Ya, ini utang 1 juta dilunasi pakai sholat berapa kali? Ya, itu nanti ada hitungannya sendiri. Itu nanti kehendak Allah, nanti akan Allah yang kehendaki untuk lunasi ini dengan amalan bagaimana. Hitungannya nanti di akhirat. Maka nggak ada yang yakin utangnya itu bisa lunas dengan amalan-amalan solehnya. Ada lagi ibu-ibu? Pak Sudar? Ya, terakhir. Iya, jenengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi dekat sama Rasul. Karena Rasul itu bersabda bahwasanya barang siapa yang mau mengamalkan salah satu sunnahku, maka mereka itu cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka nanti di akhirat kelak akan diajak naik surga bersamaku, bersama Rasul. Ini hadis ini kadang-kadang yang kebenarannya bagaimana? Karena mengamalkan salah satu sunnahnya saja sudah sama cinta sama Rasul. Kalau cinta sama Rasul berarti besok akan naik surga bersama-sama Rasul. Walaupun sama-sama itu bagaimana karena bersama-sama itu? Bersama-sama yang penting bareng-bareng. Jenengan bareng saya di masjid kan? Iya, jenengan kan bareng-bareng saya di masjid. Namun belum tentu keadaannya itu sama. Ya, yang ini punya utang, yang ini nggak punya utang. Bareng-bareng nggak? Bareng nggak? Iya. Nanti dulu yang kedua dulu, Pak. Itu pengertian bareng tadi seperti itu. Nggak mesti levelnya sama. Yang penting sama-sama masuk surga. Terus yang kedua. Yang kedua tentang hutang. Kebanyakan sekarang ini PNS. Maaf, ini PNS biasanya menggantikan SK, akhirnya hutang di salah satu bank itu meninggal gitu. Meninggal itu biasanya hutangnya kan dianggap lunas. Itu bagaimana? Karena ini kasus ada seorang polisi mau dipecat. Ini orang yang pecat propus ini sudah bilang, ayo balapan dengan saya. Kamu duluan mau pensiun atau duluan saya pecat? Kalau duluan saja pecat, maka kamu harus hutang kepada bank sekian juta, nanti setelah itu dipecat. Hutangnya lunas, tapi bank sendiri tidak merelakan. Bagaimana hukumnya itu? Yang jelas kalau dianggap lunas oleh pihak bank tadi, maka dianggap lunas. Namun nanti dia terkena dosa karena minjam. Meminjamnya terkena laknat. Karena ada 4 orang yang akan terkena laknat ketika meminjam riba. Yang pertama orang yang jadi rentenir.
Yang kedua yang minjam. Yang ketiga yang jadi saksi. Yang keempat yang nulis sekretaris. Kena laknat dosa besar. Termasuk itu walaupun secara dia itu dibebaskan tapi tetap hutang gitu loh. Dibebaskan ya bebas. Karena itu kan negara, kalau bank itu kan pemerintah itu. Iya. Kadang-kadang banknya juga komplain. Kalau dikatakan bebas, bebas. Sudah saya jawab bebas, ya bebas. Namun dosanya ada lagi. Dosanya nggak bisa ditawar-tawar. Pun, ya. Dan kapan-kapan lagi lah, biar banyak pusing nanti di rumah. Ini kemauan untuk pembahasan malam hari ini, mungkin manfaat, mungkin Allah mengangkat kita saking kesulitan utang, masalah-masalah kita kaitan dengan utang segera diselesaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taufik dan hidayah untuk terus berada di atas ilmu dan terus berada di atas amalan soleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Ini kemauan kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.